Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning or good afternoon to you all. Well, today in meeting 2, we are going to learn about elliptical sentences. Well, let's start from the definition ya. Saya akan bacakan apa sih definisi dari elliptical sentences. Here, an elliptical sentences combines two different subjects that have the same predicate. Jadi nanti kalian akan mempelajari penggunaan elliptical yang dimaksudkan untuk mengkombinasikan atau menggabungkan dua kalimat yang memiliki dua subjek berbeda, namun predikatnya sama. So, this statement is commonly used to prevent word repetition. Jadi, fungsinya adalah untuk mengurangi atau menghindari pengulangan kata. Okay? More than that, elliptical sentences help to simplify languages or sentences. Jadi, tentu, kalau kita tidak banyak mengulangi sebuah kata, hal tersebut akan lebih membuat kalimat lebih simpel ya, lebih sederhana. Elliptical sentences are classified into numerous categories. Nanti akan saya paparkan beberapa kategori dari penggunaan elliptical. So, to avoid confusion, here is an explanation of the meaning, formula, and example of elliptical sentences ya. Sekarang coba kita lihat. Saya punya dua kalimat di sini. Yang pertama adalah they are new employees. Mereka adalah karyawan-karyawan baru. And the other hand, I also have he is a new employee. Saya juga punya kalimat he is a new employee, yang artinya adalah dia adalah seorang pegawai baru. Kalau kita perhatikan, predikatnya itu sama-sama menerangkan dia adalah atau mereka adalah pegawai baru. Daripada kita ulang dua kali seperti ini, lebih baik kita menggunakan elliptical sentence. Bagaimana caranya? Sekarang kita gabungkan dua kalimat yang mempunyai subjek beda. Yang pertama kan subjeknya they ya, di sini kamu bisa lihat. Subjek kalimat pertama they, subjek kalimat keduanya he. Itu udah memenuhi syarat, yaitu subjeknya berbeda. Jadi bisa kita gabung nih. Gimana cara gabungnya? The first sentence, you can state it and mention the first sentence. Jadi kita pakai dulu kalimat pertamanya dengan lengkap. They are new employees. Begitu juga dengan dia. Caranya gimana? Pakai kata so. So is he. Nah, jadi kamu lihat pakai so itu artinya adalah juga. Bukan jadi ya, karena so itu adalah juga untuk elliptical sentences maknanya. So is he. Artinya apa? Dibalik ya. Setelah so, predikatnya is depan, baru subjeknya di belakang. Tapi boleh nggak kalau kita mau mention kalimat kedua? Nggak apa-apa, sama aja, karena nggak merubah arti. He is a new employee. Dia adalah pegawai baru. Begitu juga mereka. Begitu juganya gimana? Pakai so. So are they. Jadi dibalik antara predikat dan juga subjeknya. Oke. Nah, sekarang saya punya kalimat berikutnya. Ini kalimat negatif karena menggunakan kata not. They are not new employees. Mereka bukan karyawan-karyawan baru. Dan saya punya kalimat berikutnya juga. He is not a new employee. Dia bukan karyawan baru. Ini kan sama-sama bukan karyawan baru. Daripada saya ngomongin dua kali seperti itu, kita pakai elliptical. Tapi ellipticalnya kamu bisa lihat di sini. They are not new employees. Bukan pakai so lagi, karena ini kalimat negatif. Kalimat negatifnya kita pakai bentuk neither. Neither is he. Kemana notnya? Karena neither ini adalah singkatan dari kata not either. Oke, jadi neither itu adalah singkatan dari not either. Makanya kita nggak usah pakai not lagi ketika kita menggunakan neither. Jadi langsung aja neither is he. Sama. Dia formulanya setelah elliptical word-nya itu predikat dulu, baru subjek. Jadi dibalik ya. Lalu ini saya juga punya kalimat berikutnya. Kalau kamu mau mention kalimat keduanya, maaf saya kurang kata not. Ini. He is not a new employee. Dia bukan pegawai baru. Siapa juga nih? Mereka juga. Ya tinggal pakai neither are they. Jadi predikat dan subjeknya ya tergantung pada si subjeknya itu sendiri. Oke, kamu bisa lihat di sini ya. Jadi tinggal dibalik aja. In conclusion, we have so. Kita punya kata so. So ini untuk mengkombinasikan kalimat yang positif. Kalimat positif kayak gimana? Gak ada kata notnya. Oke. Nah, on the other hand, neither
Neither itu kan singkatan dari not either. Jadi kamu bisa ketahuan ini untuk mengkombinasikan kalimat negatif. Oke? Okay? So, don't forget, besides so and neither definition, I would like to show you the formulation. Sekarang kita lihat nih formulanya, the pattern of the structure to make positive statement. Nah, untuk positive statement otomatis pasti kita pakai so ya. Nih. Ini ada rumusan pastinya, yaitu kamu boleh pakai first sentence atau mau pakai second sentence, terserah. Karena yang penting kan artinya tetap sama. Kalau dia positif, kamu pakai so. Kemudian diikuti dengan auxiliary dulu, baru si subjek yang mau kamu singkat. Oke. Okay? Nah, auxiliary itu apa aja? Kamu bisa lihat di sini. Ini saya tuliskan kind of auxiliary. Kalau dia untuk to be present, yaitu untuk merangkai kata benda, ya tinggal pakai am, is, sama are. Penggunaannya kamu pasti sudah tahu kalau am ini untuk I, is ini untuk she, he, it, kalau are untuk they, you, we. Oke. Okay? And for to be past tense, kalau dia penggunaannya pakai was ya buat I, she, he, it. Kalau were untuk they, we, and you. Atau hal-hal yang plural. Plural itu jamak ya. Nah, kalau untuk kamu punya kalimat pakai kalimat kata kerja, pakai verb, simple present. Kalau untuk simple present, ya otomatis kamu auxiliary-nya adalah do atau does. Do ini untuk I, you, they, we. Kalau does ini untuk she, he, it. Oke. Okay? Nah, untuk verb 2-nya, kamu bisa cek. Untuk semua subjek, dia pakai did. Ini mohon maaf ya. Kayaknya ada tukang galon, nyampe. Oke. Okay. Intermezzo. Nah, ini untuk verb 3-nya, kamu bisa lihat. Dia penggunaan auxiliary-nya hanya have atau has. Jadi kita tidak menuliskan secara lengkap lagi kalimat-kalimatnya. Kita pakai rumusan yang mensimplify. Kita mensederhanakan penggunaan auxiliary. Jadi nggak usah tuh kita ngulang-ngulang kalimat panjang. Tinggal pakai so, auxiliary, dan subject. Nanti auxiliary ini tergantung dari verb berapa atau jenis kata apa yang kamu pakai di kalimatmu. Kita bedah nomor 1. Number 1. The manager delegates. Kamu udah lihat di sini, delegates. Mendelegasikan. Ini adalah bentuk verb 1 ya, otomatis. Kenapa verb 1? Ciri verb 1 itu, kalau dia subjeknya tunggal, verb 1-nya itu biasanya ditambahin dengan S atau ES. Nah, ini udah pas banget nih, delegates. Oke, otomatis ini verb 1 ya. Nah, berarti kalimat berikutnya pun pasti pakai verb 1 juga. Cuman kamu lihat, the supervisors. Supervisor ini kan they, banyak nih. Ada S-nya. Ya, berarti kan verb 1-nya nggak pakai S ya. Tambah, jadi nggak pakai S, delegate the task to subordinate. Artinya apa? Manajer mendelegasikan tugas kepada bawahan. Supervisor mendelegasikan tugas kepada bawahan. Artinya, ini sama-sama predikatnya sama, yaitu delegates. Delegates adalah verb 1. Berarti nanti kita singkat, dia pakai auxiliary verb 1 kan? Tinggal cek deh. Auxiliary verb 1 apa? Oh, antara do atau does, tergantung subjek mana yang kamu singkat. Kita cek nomor 1. The manager delegates the task to subordinate. Manajer mendelegasikan tugas pada bawahan. Siapa juga nih? Siapa juga, yaitu supervisor. Supervisornya ini kan jamak ya, they. Nah, berarti kan tengah-tengah ini harus kita isi antara do atau does, ya kan? Karena auxiliary verb 1 itu adalah do atau does. Nah, kita lihat yang cocok sama they, karena ini supervisors. Yang cocok sama they ini siapa? Do atau does? Tentu do ya, karena kan jamak they itu. Jadi isinya apa? So do the supervisors. Nomor 2. The managers receive high pay for more challenging responsibilities. Manajer-manajer, nah ini lihat. Manajer-manajernya adalah they. Okay. Receive. Receive ini adalah menerima bayaran tinggi untuk tanggung jawab yang lebih menantang. Nah, kamu lihat receive ini verb berapa ya? Ini adalah verb 2. Tahu dari mana? Karena di belakangnya ada penggunaan ed. Ini irregular verb. Kamu sudah belajar ya tenses past tense. Jadi kamu pasti tahu bagaimana cara membedakan verb 1, verb 2 ataupun verb 3. Nah, ini verb 2 nih. Kalau verb 2
Kamu lihat lagi, oh ada kalimat lain yang sama. Yang sama apanya? Sama predikatnya tapi berbeda subjeknya. Supervisor mendapatkan atau menerima high pay, bayaran tinggi untuk responsibility, tanggung jawab yang lebih menantang. Nah, ini sama-sama menerima. Sama-sama verb 2 juga ya. Kamu udah tahu dong, auxiliary verb 2 apa? Coba kita cek di sini. Auxiliary verb 2 adalah did. Oke, kamu pakai did di sini. Have a check. Did itu kebetulan untuk semua subjek, mau dia singular atau mau dia plural, mau dia jamak tunggal, tetap pakai did. Nah, ini gampang banget. Berarti gimana digabunginnya? The managers receive high pay for more challenging responsibilities. So, ya udah isinya pasti did karena verb 2. Jadi, kamu kalau mau tahu dia pakai auxiliary apa, kamu harus memahami predikatnya nih. Predikat itu kata kerjanya nih. Kata kerja tuh ada di mana? Di setelah subjek. Oke, jadi memang saya selalu katakan in learning English, you have to get your core, you have to make strong to your fundamental. Kamu harus kuat banget tuh basicnya. Jadi harus hatam dulu tensis-tensisan, biasa ngebedain mana verb 1, verb 2, verb 3, sehingga akan lebih mudah untuk mengisi structure-structure yang lebih jelimet atau lebih complicated. Oke, so did. Karena apa? Karena ini verb 2. Nomor 3. The managers have established. Have established, manager telah menetapkan. Telah menetapkan di sini kamu lihat ada have dikasih established, ada ed-nya juga ya. Nah, ini ada babysitter have atau has nih. Berarti ini adalah verb 3 atau present perfect tense. Tuh. Yaitu berarti dari dulu sampai sekarang ya. Manager telah menetapkan apa tuh namanya, tujuan untuk goal, untuk mencapai goal. Jadi tujuan yang disesuaikan untuk mencapai goal atau mencapai tujuannya ya. The supervisor has established. Miss, kenapa ini has? Karena kamu lihat supervisornya di sini kan jamak, tunggal. Antara he atau she kan, cuma satu orang nih nggak pakai s. Ya pakainya has. Ingat, si, he, it itu pecinta s. Jadi kalau dia nggak pakai does, nggak pakai is, was, pakai has gitu. Jadi si, he, it yang tunggal-tunggal itu sukanya has ya. Nah, gimana cara menggabungkannya? The managers have established the objective required to achieve the goal. So apa? Kamu udah tahu dia verb 3, cek. Auxiliary verb 3 apa? Oh, antara have sama has. Tergantung siapa subjek yang disingkatnya. The supervisor. The supervisornya ini kan adalah si atau he ya. Ya berarti kamu udah tahu dong, otomatis dia pasti pakainya has. Ya udah, berarti isinya, oh maaf, kenapa jadi negatif? Harusnya di sini ya. Nah, ini established. Harusnya ini adalah isinya so has the supervisor, karena supervisornya adalah si atau he. Cuma satu. Jadi yang tunggal-tunggal pasti pakai has. Nah, sekarang kamu lihat lagi di sini. Saya ada tambahan. The managers will design. Will design. Ada kata will. Will ini adalah jenis model. Kalau dia model itu kan ada can, will, would, may, ought to, has to, have to, terus should, ya kan, would. Setiap model kamu cek lagi nanti di semester 1 catatanmu model itu jenisnya apa aja. Kalau dia model, nanti ellipticalnya juga model yang sama. Ingat, model yang sama. Jadi gimana? The managers will design the organization goals. So will, tuh pakai will. So will the supervisor. Oke. Kalau di sininya pakai can gimana? Kalau dia pakai can, harus kalimat yang samanya juga harus pakai can. Karena kan requirement untuk menggabungkan elliptical construction, dia harus memiliki predikat yang sama, benar-benar identik sama. Nah, kalau dia can ya otomatis di sininya juga nanti kamu tinggal sesuaikan. Ya pakai can juga kan. Tuh. Ini kamu tinggal ganti pakai can. Ya. Kalau misalnya could gimana ya, semua jadi could gitu. Jadi tergantung modelnya apa. Oke. So, let's move to part 2 everyone.